Terima kasih Paus Benediktus ke-16. Salam, salam, salam. Dalam jumpa khusus kita mengenang penuh sayang almarhum Paus Benediktus ke-16. Bersama umat Katolik seluruh dunia, kami berduka dan berdoa. May he rest in peace. Semoga ia beristirahat dalam damai Tuhan. Teman-teman, gajah mati meninggalkan gading. Paus Benediktus wafat, meninggalkan apa bagi kita? Mari bersama-sama berkatehese, berbincang dengan Pastor Terry yang biasanya berada bersama kami, tetapi kini sudah berpindah tugas di Paroki Santa Maria Palo. Halo Pastor, salam rindu, salam duka juga buat Paus kita. Pastor, ceritakanlah tentang masa kecil Paus Benediktus dan keluarganya. Halo Aca dan Jessica, jumpa lagi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu. Paus Benediktus lahir pada tanggal 16 April tahun 1927 pada hari Vigili Paskah. Dan papanya malam itu juga membawa dia ke gereja untuk dibaptis. Dia dibaptis persis pada hari kelahirannya. Dan dia diberi nama Joseph Aloysius Ratzinger. Paus Benediktus punya seorang kakak laki-laki yang menjadi pastor. Dan juga seorang kakak wanita yang memilih tidak menikah dan membaktikan seluruh hidupnya untuk membantu dan melayani kakak pastornya. Sudah sejak masa kecilnya, Joseph Aloysius Ratzinger menyukai misa. Ia sering bermain misa sendirian. Apa artinya? Dia suka secara sembunyi-sembunyi merayakan perayaan Ekaristi. Bagaikan seorang pastor kecil. Dan ini berkembang terus. Ketika dia menerima komuni pertama, dia mendapat hadiah sebuah buku pegangan bagi seorang misdinar. Dia mempelajari buku ini dengan teliti, lalu mulai mempraktekkan misa-misanya. Bahkan dia mempunyai piala pribadi, patena, dan perlengkapan lainnya. Tidak heran, ibu bapaknya sangat menekankan pentingnya doa dalam hidup sehari-hari. Doa adalah perayaan puncak dan sekaligus pusat dari kehidupan kegiatan keluarga mereka. Dan pada usia 14 tahun, dia mengikuti wajib militer dan mendapat pembinaan di bagian angkatan udara. Itulah sebabnya Aca dan Jessica, Aloysius Joseph Ratzinger ini sejak usia muda sudah mampu menerbangkan helikopter. Dan kamu tahu, ketika dia sudah menjadi paus di Vatikan, dia sering menerbangkan helikopter kepausan sendiri menuju istana musim panas di Castel Gandolfo. Hebat kan? Pastor, Aca suka sekali pengalaman masa kecil Paus Benediktus. Suka bermain-main misa. Apa yang terbiasa sejak kecil bisa menjadi kenyataan nanti saat dewasa. Kalau Aca sih seringkali ingin menjadi seperti artis. Bermain-main menjadi seperti artis. Tapi kadang juga ingin menjadi seperti biarawati. Mungkin seperti Ibu Teresa. Oh Tuhan, what is your dream for me? Baik, Pastor. Adakah hal-hal lain, hal-hal spesial mengenai Paus Benediktus? Ceritakanlah, Pastor. Tentu saja Paus Benediktus mempunyai beberapa kekhususan dalam hidupnya. Saya sebut beberapa saja. Pertama, dia sangat
pintar, sangat ahli dalam bidang teologi atau ajaran-ajaran iman Katolik. Untuk itulah ia puluhan tahun bertugas di Vatikan sebagai penjaga kebenaran, keaslian ajaran-ajaran Katolik. Jika ada ajaran-ajaran melenceng, tidak tepat, dia akan menyerangnya dan membela kebenaran ajaran Katolik dengan indah, dengan bagus, dan dengan tepat. Ia juga berjasa atas penyusunan katekismus Gereja Katolik yang kita miliki saat ini. Kendati ia lama tinggal di Vatikan, di Italia yang indah, namun dia sangat bangga akan tanah kelahirannya di Markt, Bavaria, Jerman. Begitu juga penduduk setempat, bahkan bangsa Jerman pada umumnya sangat bangga dengan dia. Ada seorang pengusaha bir dari daerah Bavaria di mana Paus lahir yang membuat sebuah bir khusus untuk sang Paus dengan nama Papst Bier atau Popes Bier atau bir Paus. Dan pada kemasan bir ini ditulis dengan jelas, dipersembahkan bagi putra kebanggaan daerah kami, Paus Benediktus ke-16. Paus Benediktus terpilih menjadi Paus menggantikan Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 19 April tahun 2005. Ketika dia tampil untuk pertama kalinya dan memberkati semua umat yang ada di kota Roma maupun di seluruh dunia, ia memperkenalkan diri sebagai berikut. Saya hanyalah seorang yang biasa dan seorang hamba yang hina yang bekerja di kerajaan Allah. Orang ini hebat, orang ini jago, orang ini berwibawa, tetapi dia memperkenalkan diri sebagai Paus yang biasa, rendah hati, bahkan rekan sekerja Allah yang hina. Pastor, Jessica kagum akan William. Pintar, jago, hebat, tapi rendah hati. Oh ya, Pastor, apakah sebagai Paus, Paus Benediktus masih hidup seperti manusia biasa? Atau banyak larangan yang harus dilalainya di balik tembok-tembok Vatikan? Oh, tentu saja di balik Vatikan ia tetap seorang manusia biasa seperti kita. Tadi saya sudah katakan, ia sering membawa helikopternya sendiri, menerbangkannya ke Castel Gandolfo. Ia juga seorang pencinta musik dan dia terus bermain musik. Dan musikus kesayangannya adalah Beethoven dan Mozart. Begitu juga ia sangat menyukai binatang, secara istimewa kucing. Dia mempunyai 2 ekor kucing di istananya di Vatikan. Salah satu dia dapatkan di pinggir jalan. Ketika dia pulang misa di luar Vatikan, ada seekor kucing liar yang mengikuti dia terus-menerus. Dia lalu mengajaknya dan tinggal bersama dia di Istana Kepausan Vatikan. Dia bukan cuma menyukai, dia juga memelihara, merawat, dan memberi mereka makan. Paus Benediktus adalah seorang paus gaul. Karena apa? Dia adalah paus pertama yang menggunakan iPad untuk tugas pelayanan, pewartaan, penggembalaan, dan perjumpaannya melalui dunia virtual dengan begitu banyak orang. Pastor, adakah satu ajaran dari Paus Benediktus yang kami juga perlu perhatikan? Pertanyaan yang bagus, apa yang kita bisa pelajari, petik dari ajaran-ajaran Paus Benediktus? Pertama, dia menulis satu ensiklik yang sangat terkenal dengan judul Deus Caritas Est. Artinya Allah adalah kasih. Paus menekankan betapa Allah adalah kasih. Tujuan keberadaannya adalah mengasihi. Dasar segala tindakannya adalah kasih.
dan kasih ini terarah pada kebaikan. Karena itu, ia mengajak kita untuk seperti Allah hidup saling mengasihi. Atas dasar ini, ia menghimbau agar dunia berhenti dari perang, dari permusuhan, dari kejahatan, dan sebaliknya membangun budaya kasih, budaya cinta. Mari melawan perang, mari melawan permusuhan, kebencian, ketidakadilan, saling membunuh, dan marilah hidup dalam kasih. Atas dasar kasih juga, ia menghimbau dunia untuk memperhatikan, memelihara, dan merawat alam ciptaan. Bagus ya Pastor, Jessica teringat lagu Ajarilah Kami Bahasa Cintamu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Tuhan, terimalah Paus Benediktus dalam cintamu yang abadi. Tuhan, ajarilah kami cinta kasih yang sejati. Terakhir, Pastor, bagi Pastor sendiri, adakah hal-hal menarik dan bisa diteladani dari Paus Benediktus? Ya, buat saya sangat menyolok. Paus Benediktus adalah seorang yang pintar, jagoan, seorang yang juga sangat tegas dan membela kemurnian ajaran iman. Namun, ia bukan hanya pintar dalam pengetahuan, tapi apa yang dia ketahui, dia imani. Dan dia percayai sungguh-sungguh. Berulang kali dia katakan, ajaran-ajaran dunia akan lewat, ajaran-ajaran baru dunia akan tidak bertahan. Yang bertahan hanya satu saja, Deus Caritas Est. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dan ini dia percayai, dia bela sampai akhir kehidupannya. Bahkan dia katakan, kritikan, sinisme, penolakan terhadap Kristus takkan mampu bertahan. Semua takkan mampu mengalahkan kebenaran. Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, adalah penebus, adalah penyelamat umat manusia, dan dialah Via, Vita, et Veritas. Kendati ia sangat pintar, dan ini yang saya sangat kagumi, ia adalah seorang yang rendah hati. Dia seorang yang berkomunikasi dengan baik, menerangkan pembelaan-pembelaan ajarannya dengan lemah lembut, tidak kasar, tidak angkuh. Sangat tegas, tetapi lembut dalam cara. Ketika ia merasa tidak mampu memimpin gereja karena usianya yang sudah tua, dia menjadi paus pada usia 78 tahun. Bayangkan, 78 tahun sudah sangat tua bagi kita. Ketika dia merasa sesudah 8 tahun menjadi paus, kesehatannya, fisiknya, kemampuan-kemampuan lainnya kurang mendukung dia untuk mampu memimpin gereja, dia dengan rendah hati mohon pamit, mundur diri, menyerahkan kepemimpinan pada orang lain yang lebih kompeten. Ini adalah sungguh-sungguh tanda sebuah kerendahan hati seorang pemimpin. Dan pada wasiat yang ia tulis untuk kehidupan akhirnya, untuk kematiannya, ia katakan, jika saya mati, saya menghendaki sebuah pemakaman yang sederhana. Adik-adikku, sesudah dia mengundurkan diri sebagai paus, ia tidak menjalani hidup senang-senang, foya-foya di masa pensiunnya.
ia dengan tegas memilih hidup doa, hidup tapa, bahkan hidup bertapa di sebuah biara di Vatikan. Dia mengundurkan diri dari dunia ramai, membaktikan hari-harinya pada berdoa, menulis buku, membaca, dan mempersembahkan kurban dan tapa bagi gereja. Paus Fransiskus mengatakan, saya tidak tahu betapa besar pengaruhnya dan manfaat doa dan tapa Paus Benediktus bagi kepentingan gereja. Keputusan Paus untuk mengundurkan diri dan membaktikan diri dalam hidup doa dan tapa sangat berkesan bagi saya, sebab ini adalah satu pesan yang kuat bahwa pelayanan pastoral bukan hanya tergantung dari gemilangnya berpastoral, pelayanan dan aktivitas, tapi pada kokohnya hidup doa, relasi pribadi dengan Tuhan, Sang Empunya Kerajaan Allah. Paus Benediktus mengajarkan kepada saya sebagai imam, jangan tenggelam dalam karya, dalam kerja, dalam prestasi, tetapi berimbanglah dengan hidup doa yang disertai kurban dan tapa. Paus Benediktus telah menulis banyak sekali buku sepanjang hidupnya, hampir 70 buku dan ratusan artikel-artikel teologi, bahkan lebih. Dia juga telah berkhotbah selama 70 tahun lebih sebagai imam. Dia menulis 3 ensiklik dan pelbagai surat-surat anjuran Paus semasa kepausannya. Tapi Aca, Jessica, serta saudara-saudari sekalian, Paus Benediktus mengakhiri hidupnya dengan mengatakan 4 kata saja. Lord, I love you. Inilah kata-kata terakhir yang dia ungkapkan sebelum wafatnya. Saudara-saudariku, Jessica dan Aca, anak-anak muda sekalian, semoga kita berbicara banyak tentang Tuhan, kita berbicara banyak dengan Tuhan, dan semoga pada akhir hidup kita, kita juga mampu berujar seperti Paus Benediktus, ungkapan iman, kredo kita yang paling dasar, Lord, I love